Mari kita melihat firman Tuhan, dan hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua. Minggu yang kedua di tahun 2022, puji Tuhan. Dan tentu kita percaya juga bahwa sebagaimana kita sudah bisa melewati tahun 2021, kita juga mengimani bahwa di tahun 2022 ini kita juga akan merasakan pertolongan Tuhan yang sama. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Tentu kita semua yang ada sebagai jemaat Tuhan sangat percaya, sangat beriman bahwa menghadapi tahun 2022 ini, kita percaya kita juga akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita juga percaya bahwa kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita juga akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kita juga akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, kitab Yeremia, pasalnya yang ke-7, kitab Yeremia, pasalnya yang ke-7, ayat Yeremia 17, maksudnya Yeremia 17, ayat 7 dan ayat 8. Sekali lagi, Yeremia 17, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Haleluya. Kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana orang yang diberkati Tuhan. Ya, sekali lagi, bagaimana sikap orang yang diberkati Tuhan. Sebab ayat ini diawali dengan kata diberkatilah. Tentu setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ya, istilahnya kalau saya juga boleh katakan, orang-orang pun yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau dikatakan mau berkat, pasti dia nggak mau. Seandainya pun dia tidak percaya Yesus, tapi kalau dikatakan mau engkau diberkati, pasti dia katakan mau. Ya, nggak ada orang yang nggak mau diberkati Tuhan, tentu seperti itu. Ya. Tetapi kita akan melihat kriteria yang dimaksud dengan ayat ini. Nah, ayat ini berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, kita belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, yaitu mengandalkan Tuhan. Berbicara mengandalkan Tuhan, artinya begini, kita memposisikan Tuhan melebihi dari segala-galanya. Sebab ayat ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan, artinya dia yang diandalkan. Ya, sama dengan manusia yang nggak kenal Tuhan. Saya mau katakan, misalkan ya, ini ya kita bicara yang nggak percaya Tuhan ya. Tentu kalau ada seseorang, apakah tempat dia di mana dia bekerja atau siapapun, atau mungkin ada saudaranya yang menurut dia itu bisa diandalkan, maka orang itu tetap ya, wah kalau saya ini pasti dengan si A atau dengan saudara saya ini atau dengan di tempat saya bekerja ini, wah saya yakin gitu. Nah, karena apa? Dia
Itu tadi, mengandalkan dia, apa-apa dia andalkan itu, apa-apa dia andalkan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Dengan kata lain, apapun yang kita gumuli, yang ada di pikiran kita, Tuhan. Sakit penyakit apapun yang kita alami, yang ada di pikiran kita, Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Artinya begini, jangan pernah kita berkata mengandalkan Tuhan kalau dalam kesulitan yang ada di pikiran kita bukan Tuhan. Itu maksudnya. Jangan pernah mengatakan mengandalkan Tuhan kalau dalam kesesakan yang ada di pikiran kita bukan Tuhan. Jangan pernah katakan andalkan Tuhan. Sebab pengertian mengandalkan Tuhan itu yang saya bilang tadi. Kita menaruh, memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Ibaratnya kalau orang sakit, sebelum dia ingat obat, Tuhan yang dia ingat. Mungkin obat nanti nomor keberapa, Tuhan. Artinya begitu saya datang ke Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon lawatan Tuhan, memohon jamahan Tuhan. Kok bisa begitu? Oh iya, uang dia yang diandalkan. Gitu, sudah. Nggak punya, katakanlah nggak punya uang, langsung pikiran kita, Tuhan. Kok kenapa? Kok urusan duit sampai urusan itu kok Tuhan? Ya iya. Karena dia yang kita andalkan. Amin. Karena dia yang diandalkan. Itu maksudnya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah berkata saya mengandalkan Tuhan, tapi dalam pikiran kita setiap kali ada persoalan apa, malah Tuhan nggak pernah terlintas dalam pikiran kita. Nah, itu repot sudah. Nah, saya jelaskan lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama, mengandalkan. Yang kedua, menaruh semua harapannya hanya kepada Tuhan. Terus nanti gimana tahun depan? Wah, kan ada Tuhan. Artinya, orang itu menaruh harapannya kepada Tuhan di sepanjang tahun 2022. Karena dia berkata begini, kan saya tahun lalu, tahun 2021, Tuhan sudah tolong saya. Tuhan sudah berkati saya, dan saya mengimani juga bahwa di tahun 2022 ini Tuhan pasti menolong saya. Kenapa bisa berkata begitu? Karena orang itu dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, saya mau juga kita semua sebagai orang-orang percaya, Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan. Jadi semua apa yang menjadi harapan, pergumulan, dan lain sebagainya, mari kita taruh harapan semua itu kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, saya juga pernah singgung pada khotbah di minggu-minggu kemarin. Saya katakan seringkali ketika kita menghadapi kenyataan dunia yang misalkan ya, tidak seperti apa yang kita pikirkan, seringkali mulai datang pikiran, apa iya ya? Apa masih bisa ya? Apa Tuhan bisa tolong ya? Ya, itu yang seringkali. Nah, makanya dari ayat ini kita akan belajar dua hal ini sudah. Ya. Jadi dua hal yang kita akan belajar, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan. Menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena begini, kalau kita yakin bahwa seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu, Allah kita adalah Allah yang perkasa. Kata perkasa artinya Allah yang memiliki kemampuan dan kesanggupan. Itu kata perkasa. Kata perkasa bahwa bagi Allah nggak ada sesuatu yang kata orang nggak mungkin, tidak. Bagi Allah namanya perkata segala sesuatu itu mungkin, meskipun itu sulit, karena Dia perkasa. Mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Orang nggak sanggup melakukan, orang nggak sanggup mengangkat beban terlalu berat. Allah kita, Allah perkasa. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Hari ini kita belajar bahwa mari kita andalkan. Artinya di dalam segala aspek kehidupan kita hanya Tuhan yang kita andalkan. Dan dalam bagian berikut dikatakan yang menaruh harapannya. Saya katakan tadi
bahwa orang yang nggak percaya Tuhan pun kalau dikatakan kamu mau diberkati, pasti ya dia akan diberkati. Nggak mungkin dia berkata nggak mau diberkati. Ya, nggak mungkin sudah. Nah, kita lihat ayat 8. Ini ayat 8 ini adalah sambungan rentetan dari ayatnya yang 7 ayat sebelumnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan mengumpamakan, Tuhan menggambarkan, Tuhan melukiskan itu seperti orang itu bagaikan pohon yang ditanam di tepi air. Nah, kita belajar dulu sedikit. Kalau sudah bicara tanaman ini, kalau untuk di pendidikan sekuler, kita kenal dengan ilmu pengetahuan alam, ya, atau biologi lebih spesifiknya lagi. Berbicara tentang tanaman, kita tahu semua suatu tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik kalau tanah itu kering, ya, nggak akan bertumbuh dengan baik, ya. Maka malah kalau semakin lama semakin kering, bukan lagi nggak bertumbuh dengan baik, bisa mati, nggak bisa bertumbuh, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, di situ dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, di pinggir air, ya. Dan kita perhatikan pohon-pohon yang ada di tepi air itu biasanya, apalagi di tepi-tepi sungai, coba perhatikan, pasti subur, ya. Nggak ada pohon yang hidup di tepi sungai yang gersang, tidak ada. Ya. Semua perhatikan, kalau pohon di tepi sungai, tepi air, walaupun katakanlah cuaca agak panas panjang, kita tetap melihat pohon-pohon itu tetap hijau. Kenapa, saudara? Karena dia ada sumber untuk membuat tanaman itu tetap subur, ada sumber airnya. Makanya firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, itu bagaikan pohon yang ada di tepi air, yang tidak akan kering, saudara, akan tetap subur. Baru bagian berikut berkata begini, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kita tahu karakter dari pohon itu, ya. Pohon itu kalau di atas, dia tumbuh ke atas, selalu dia mencari di mana ada matahari, ya. Di depan rumah ada pohon rambutan, dan juga ada pohon yang kita katakan sayur, tapi dia seperti pohon, ya, sayur lelam. Saya perhatikan matahari dia terbit dari arah timur sini. Saya perhatikan kedua jenis tanaman ini. Saya lihat dia punya cabang-cabang selalu mengarah ke matahari yang paling banyak, ya. Bahkan hampir semua mengarah ke matahari, ya, sumber. Nah, saya percaya juga akar juga begitu. Di mana ada sumber, akar itu akan merambat ke sana, ya. Kalau kita diumpamakan seperti pohon dalam bagian ayat ini, artinya akar kehidupan kita juga merambat di mana ada air. Ingat, firman Allah berkata, Yesus itu adalah air kehidupan. Amin. Yesus adalah air kehidupan. Artinya begini, sebagai orang-orang yang percaya, di mana ada Yesus, di situ akar kita merambat. Ya. Karena balik ke ayat yang ke-7, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu seperti pohon yang terus merambatkan. Akar itu nggak bisa dibatasi, dia terus merambat. Di mana ada air, dia terus merambat. Ya, dia terus merambat. Ya. Mungkin seringkali kita kaget, mungkin nggak tahu pohon dari mana tiba-tiba akarnya bisa sampai bisa jauh. Karena itu tadi, dia mencari di mana ada air, dia merambatkan akarnya dan terus mencari sumber di mana ada air. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus tahu sumbernya. Sumber kehidupan kita adalah Yesus.
Karena dia adalah mata air kehidupan kita. Sehingga kita terus merambatkan akarnya. Terus kita akan lihat lagi dalam bagian berikut, masih dalam ayat 8. Ketika dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, lalu bagian berikut bilang begini, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering. Sekali lagi, tidak mengalami. Maksudnya begini ayat ini. Mungkin saja pada waktu itu memang cuacanya panas, bisa saja. Tapi ayat ini berkata dan yang tidak mengalami datangnya terik. Artinya begini, pohon ini walaupun ada cuaca panas, tapi bahasa anak gaul sekarang bilang begini, nggak ngaruh. Ya. Tidak pengaruh. Sebab apa? Karena akar dari pohon ini merambat ke tepi batang air, sehingga walaupun cuaca panas itu tidak mempengaruhi pohon. Gitu. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, coba perhatikan pohon-pohon yang hidup di tepi sungai. Walaupun panas panjang, coba perhatikan. Nggak pernah kita lihat itu daun yang ada di pohon yang ada di tepi sungai jadi kering, tidak ada. Kecuali memang pohon itu sudah waktunya dia mati. Misalnya sudah terlalu tua, ya nanti juga bisa mati. Tapi intinya dalam masa pertumbuhannya, pohon itu tetap hijau. Jadi apa yang kita akan pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini begini, sebab ini diumpamakan seperti pohon. Walaupun keadaan cuaca, keadaan dunia, bicara keadaan dunia. Keadaan dunia yang kita sudah lewati mulai dari tahun 2020 dan 2021 cukup cukup berat, cukup banyak, bahkan di kalangan banyak orang di luar sana cukup memprihatinkan, ya. Karena saya contohkan, ada yang tadinya bekerja sudah dirumahkan, ada yang tadinya memiliki penghasilan yang cukup, orang itu harus bagaimana mengelola keuangan yang sangat-sangat mungkin kecil, harus mencukupi. Itu bukan urusan ringan, ya. Dan banyak yang kita dengar ada di luar sana. Ada yang dirumahkan, ada yang masih bekerja tapi separuh-separuhan, ya. Ibaratnya kalau biasanya sip-sipan, ya, misalnya contohnya 1 minggu sekian kali, itu dikurangi, ya. Di kantor juga begitu, karena mungkin di kantor juga jadi kurang pekerjaannya, karena kantor lagi juga nggak sibuk, karena mungkin tidak banyak yang dikerjakan dengan kondisi yang 2 tahun itu, ya, kita alami itu sudah. Nah, balik ke ayat ini, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, Alkitab berkata, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering. Mungkin bagi kebanyakan orang di luar sana, tapi bagi kita selalu mengalami pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan keluar, ya. Selalu ada jalan keluar, ya. Walaupun mungkin cukup berat kita lewati, tapi pada kenyataannya kita mengalami pertolongan Tuhan, ya. Bahkan yang lebih mencengangkan saya lagi, saudara, ini kebetulan saya banyak grup di kalangan hamba-hamba Tuhan, ya, dan juga banyak pertemanan di kalangan hamba-hamba Tuhan yang sudah artinya yang selalu mengupload di Facebooknya. Saya perhatikan, ya, khususnya di daerah Bekasi Utara yang saya perhatikan. Di masa pandemi tahun 2020 dan 2021, kalau saya boleh katakan sebelum pandemi malah tidak begitu gebrakan membangun, boleh dibilang nggak sehebat dengan di tahun 2020 dan 2021. Dan ada salah satu gereja yang sudah mengadakan syukurannya di bulan Desember kemarin, dan mengundang juga kami untuk hadir, ya. Di mana mereka membuka tempat ibadah mereka dari yang artinya yang dari sangat sederhana menjadi luar biasa. Itu dibangun di masa pandemi, ya. Di masa orang di luar sana bilang makan aja udah berat, udah sulit. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan, ya. Dan kebetulan juga di tempat yang saya sebut tadi, kebetulan daerah Tabun ini yang saya hadiri, dan di situ juga ada seorang hamba Tuhan yang hadir, yang saya juga lihat dia suka ini di Facebook. Mereka juga sedang membangun, bahkan bikin balkon. Saya bercanda itu bro, hebat, luar biasa.
Ya, dia bilang, aduh, hanya kemurahan Tuhan. Itu mereka membangun di masa pandemi. Ya, dari rumah yang cuma ruangan yang kecil di dalam, tiba-tiba rumah itu dibuka semua, bahkan buat balkon. Saya lihat, ya, itu juga masih ada di kawasan Bekasi Utara. Ya, bahkan banyak sekali. Bahkan juga mungkin saudara pernah yang waktu itu sempat hadir dalam ibadah di tempat ini, mungkin saudara juga masih ingat, ya, seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Audi, ya. Waktu itu dia bilang masih ibaratnya tiang-tiang masih, tapi sekarang saya juga lihat di upload sudah lantai 2, ya. Itu dibangun di masa pandemi, ya, saudara. Dan masih banyak lagi yang saya perhatikan di masa pandemi ini, saudara, ya. Dan yang saya sangat cukup ini lagi, saya juga lihat di Facebook itu di daerah Depok. Saya mau katakan selama saya melihat, ya, tempat ibadah yang juga boleh dibilang sudah cukup bagus, tapi ada di Depok, saudara, gereja GPDI yang luar biasa, bangunan yang ala Eropa dan interiornya itu, saudara, bangunannya tinggi, besar, balkon dan wah, saya mau katakan, ya, saya katakan memang itu tidak menjamin keselamatan, bukan itu yang saya mau katakan. Yang saya mau katakan ini, bagaimana seperti ayat ini berkata, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nggak ngaruh, ya. Walaupun di tempat ibadah itu sampai sekarang saya belum mendapat berita apa udah ditabiskan, tapi waktu itu kebetulan mereka ada kunjungan majelis daerah waktu itu, dan itu diposting oleh salah satu hamba Tuhan, dan kebetulan juga saya tidak pernah dengar waktu, waduh, ya. Dan itu dibawa penggembala seorang ibu gembala, karena bapak gembalanya sudah lama dipanggil Tuhan, ya. Waduh, saya bilang, sudah berapa gereja yang menurut ukuran saya sudah bagus, tapi yang di Depok itu, saudara, ya. Karena kebetulan juga ada juga gereja di Depok yang saya tahu, gereja GPD juga yang menurut saya sudah bagus, ya. Yang di Cinere udah besar, 2 lantai lagi besar, saudara. Tapi saya melihat yang satu ini, saudara, di bawah pengembangan Ibu Warlela, waduh, mewahnya itu, saudara. Itu dibangun di masa pandemi juga. Artinya yang saya ingin mau sampaikan di sini, Tuhan membuktikan kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, meskipun kata orang panas terik, tapi itu tidak mempengaruhi orang-orang percaya. Amin. Di sini kita tahu bersama ada keluarga jemaat Tuhan yang juga merasakan hal itu, dan kita sudah saksikan di tanggal 25 kemarin. Itu juga dibangun di masa pandemi, ya. Di masa pandemi. Artinya apa yang saya mau katakan di sini? Bahwa inilah kebenaran firman Tuhan. Dan benar, saudara, yang saya katakan tadi, waduh, ada berapa? Ya, saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi intinya sudah satu yang sudah undang saya, ya, untuk menghadir dalam ibadah syukur Natal sekaligus syukuran renovasi gereja, tempat ibadah. Waduh, saudara. Saya lihat pertolongan Tuhan, ya. Bahkan dari kursinya yang tadinya yang saya tahu cuma kursi biasa plastik, ini sudah seperti kursi kita. Katanya juga ada anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berkati pelayanan sana. Luar biasa, ya. Saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan justru di panas terik, saudara. Nah, kita akan lihat lagi firman Tuhan. Yang berikut, masih dalam ayat 8. Yang daunnya tetap hijau. Yang daunnya tadi dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Nah, sudah. Hijau itu selalu memiliki pengertian subur. Hijau juga selalu menggambarkan keceriaan. Artinya dalam keadaan apapun tetap ceria, ya. Makanya kata orang, kalau mata kita sudah lelah atau coba lihat warna hijau, entah itu daun-daun, pasti akan segar mata kita. Ya. Tapi kalau ibu-ibu, kalau ditanya mau pengen warna mana ibu-ibu, warna merah atau warna hijau, ibu-ibu kadang-kadang masih pilih warna merah. Dia parodi, ya. Tapi bukan warna merah karena daun, ya, yang lain, saudara. Tapi ini saya mau katakan secara umum, bahwa warna hijau itu mendatangkan
itu yang dari kelelahan. Tapi kalau saya kalau baca di tempat ini, itu tempat saya baca. Kalau mata saya sudah berani, saya pergi keluar, saya pindah baca di makanya saya taruh juga meja di luar. Saya lihat hijau-hijau, benar sudah. Mata mulai agak baru sudah. Dan yang daunnya tetap hijau. Hijau ada juga melambangkan sukacita, kebahagiaan, dan itu tadi hijau itu melambangkan kesuburan. Ya. Artinya dalam secara rohani, dalam mengalami keberkatan Tuhan, walaupun panas terik, tetap hijau daunnya, nggak akan layu. Ya. Apalagi kering, saudara. Layu aja kagak, apalagi kering. Kenapa? Apa rahasianya? Ada di tepi air. Siapa air itu? Yesus adalah air kehidupan. Andalkan Tuhan, taruh harapan kita kepada Tuhan. Terus masih ayat 8. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah ini sudah. Nggak khawatir walaupun tahun kering. Nggak khawatir. Memang secara manusia, kalau menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, pasti terbayang tentunya. Wah, nanti mau begini, nanti mau begitu. Tapi hari ini, bukan saya ya, tapi firman Tuhan akan merubah pola pikir kita. Dari pola pikir di mana kita memandang dan ada gambaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana pandangan Abraham dan bagaimana pandangan Lot. Itu jelas sekali itu cerita. Lot bilang apa? Saya memandang di lembah sana. Ya. Dia memandang di lembah, ya. Karena dia melihat itu, menurut dia itu bagus. Tapi Abraham udah, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Artinya begini, bagi Abraham nggak masalah. Mau di lembah, mau di gunung, mau dimanapun, bagi Abraham tidak persoalan. Yang masalah bagi Abraham, kalau Tuhan tidak ada di sana, itu masalah. Kita juga umat Tuhan begini. Masalah bagi kita bukan soal panas atau hujan. Masalah bagi kita kalau Tuhan tidak ada menyertai kita. Walaupun kata orang, kita akan menghadapi, contohnya, tahun 2022, tahun ini tahun paceklik, ya itu bahasa Jawa saya lama di sana. Paceklik itu atau sulit, ya. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita akan mengalami ayat yang dikatakan ini. Dia katakan apa, saudara? Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada dua hal di dalam bagian terakhir ini. Tidak khawatir. Daud, dia berkata dalam Mazmur 62 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya begini, hanya dekat Allah Daud nggak khawatir. Kalau dia di luar Tuhan, mungkin dia sadar, pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan lain sebagainya. Makanya Daud katakan, hanya dekat Allah aku tenang, hatinya tenang. Nah, yang membuat kita khawatir, kenapa? Hati kita tidak tenang. Coba kalau hati kita tenang, nggak ada khawatir. Nah, rupanya bagaimana supaya hati kita tenang? Kita belajar dari seorang Daud, hanya dekat Allah saja. Dekat di tepi air yang adalah gambaran Yesus, kita akan tenang. Mari saudara, dalam keadaan, dalam situasi yang kita hadapi sekarang, dan saya mau katakan juga, karena memang Alkitab yang katakan tentunya, bahwa jauh-jauh hari Alkitab berkata dalam Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan kelak datang masa yang sulit. Itu secara umum tentu. Nah, bagi orang percaya, ada dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib.
Banyak cerita, banyak tokoh yang digambarkan dalam Alkitab. Contohnya saja, Nabi Elia. Di musim panas, bahkan dia pergi ke tepi sungai Kerit, sampai sungai itu pun menjadi kering. Saking panas yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya, apakah di tepi sungai Kerit, di situ akhir hidup daripada Nabi Elia? Tidak. Tuhan katakan, pindah lagi. Apa maksudnya? Bagi Tuhan banyak cara. Dari tepi sungai Kerit, Tuhan suruh dia pergi temui ada seorang ibu janda di Sarfat. Pertanyaan lagi, apakah ibu janda itu orang kaya? Tidak. Ada ayatnya mengatakan enggak. Bahkan kalau saya boleh katakan, saya bahasakan dalam bahasa kita sehari-hari, maaf, ibu janda ini juga ibu yang sedang kekurangan, bukan kelebihan. Tapi Tuhan pergi ke sana. Tuhan tidak suruh Nabi Elia ke tempat lain, tapi Tuhan suruh, pergilah engkau di Sarfat. Ketemu sudah dengan ibu itu, memang ketemu. Dan ibu itu Alkitab sudah bilang, yang dia miliki, tahu gak yang dia miliki? Alkitab katakan, tepung tinggal sedikit, minyak juga tinggal sedikit. Bahkan ketika Elia datang dan bertemu dengan si ibu janda ini, apa yang dia lakukan itu? Sedang membungkuk kayu bakar, kata Alkitab. Lalu ini Elia terjadi dialog. Nah, Elia ini rupanya juga waktu dari tepi sungai Kerit sudah dalam keadaan lapar. Karena dia ibaratnya dia mengungsi lah ya, karena di tepi sungai Kerit kan udah kering. Ya, mengungsi lah dia. Di Sarfat sana dia bertemu. Lalu kata ibu ini apa? Dengan polosnya ibu ini bilang apa? Saya sedang mencari kayu bakar karena saya akan membuat adonan roti. Dan kalau kami sudah makan, kami tinggal tunggu mati. Lah, begitu juga si Nabi Elia. Jangan-jangan Tuhan salah suruh saya, salah alamat nih. Ini secara manusia itu saya berkata ya. Saya percaya Nabi Elia juga waktu itu agak kaget loh. Tuhan suruh saya pergi ke Sidon, saya ketemu di Sarfat dengan seorang ibu. Sedangkan ibu ini bilang lagi membungkuk kayu bakar. Dia akan membuat adonan roti, dan ketika mereka makan nih roti, itu rupanya sudah bahan kue yang terakhir. Jadi ini ibu ngomong, kami ketika habis makan tinggal tunggu mati, karena udah nggak ada lagi yang mau dimasak dan mau dimakan. Kira-kira begitu bahasanya. Lalu kita tahu ceritanya. Elia katakan, buat dulu buat saya, baru engkau buat engkau dan anakmu. Ini kalau bahasa kita Indonesia bilang, ini Elia nggak tahu diri. Orang udah ketemu orang susah masih disusahin. Ini bahasa kita. Ketemu orang susah masih mau disusahin. Bahkan dia bilang, buat dulu buat saya, baru buat kamu dan anakmu. Sedangkan ibu ini dari awal udah ngomong, saya akan membuat coba kita lihat ayatnya. Saya cuma tiba-tiba ingat ini ayat saja. Ingat, tapi saya cari dulu di mana ininya. Satu Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ini kita berbicara tentang masa kering ya. Tapi kita mau lihat apakah Tuhan bisa berkati ya. 1 Raja-Raja 17. Kita lihat mulai dari ayat 1 saja dulu, sebab kita lihat latar belakang sebelum bertemu dengan janda di Sarfat. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit.
di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, perhatikan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu bersiaplah, lalu pergilah ia ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dan kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berkata lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sampai di sana dulu. Ibu janda ini sedang mengungkapkan kegalauan dan mengungkapkan keadaan yang dihadapi. Lalu firman Tuhan berkata lagi, ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku, maksudnya bagi Elia, sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah ini saudara, ini yang saya katakan di luar dugaan dan perkiraan manusia. Tapi itulah dikatakan Alkitab tadi dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Elia berkata, yang ayat yang sudah kita baca tadi, jangan takut. Ya, di situ ada kata jangan takut. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah dahulu seperti yang kau katakan, dan seterusnya. Jangan takut. Saudara-saudara, menghadapi keadaan dunia ini, apapun bentuknya, cuma satu, jangan takut. Ya. Seperti Daud bilang, hanya dekat Allah aku tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tenang, kita nggak akan takut. Itu kuncinya, saudara. Apapun keadaan, kita tidak akan takut. Kita akan mengalami ketenangan karena dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita balik lagi di Yeremia. Saya akan selesaikan di ayat 8 tadi. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah ini sudah. Nggak berhenti. Mau itu ada panas, mau itu ada hujan, mau itu cuaca apa, terus dan terus dia akan berbuah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita akan terus berbuah dalam segala keadaan. Berbuah dalam segala keadaan. Kita tidak hanya memberi di waktu musim hujan, waktu panas pun kita bisa memberi. Kenapa? Karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan lain sebagainya. Banyak hal kita alami dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini yang saya hanya mau sampaikan, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita sudah tahu kuncinya.
Kuncinya, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu kuncinya. Dan jangan pernah takut. Sebab Tuhan Allah Immanuel, Dialah yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.